3 makanan yang menyebabkan angka kreatinin naik tinggi. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting agar konsultasi dulu supaya tepat penanganan dan solusinya. Yang mau konsultasi sama saya silahkan pencet tombol plus yang ada di sini. Supaya komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Bapak Ibu, pola makan perlu diperhatikan ya. Supaya apa? Tidak terjadinya lonjakan angka kreatinin dan nilai fungsi ginjalnya itu tidak turun. Pertama, Bapak Ibu harus hindari air kelapa. Ya, kelapa dan olahannya harus dihindari. Kenapa nggak boleh? Karena kandungan kaliumnya tinggi. Ketika terjadinya penumpukan kalium dalam darah atau hiperkalemia, itu jadi beban ke ginjal. Karena kalium pun difilternya di ginjal. Memang nggak langsung menyebabkan angka kreatininnya naik. Tapi ketika itu terus numpuk, beban ke ginjal, kreatininnya naik, fungsi ginjalnya turun. Ya, kalau fungsi ginjalnya terus turun, akhirnya Bapak Ibu harus hemodialisa atau cuci darah. Oke, kalau nggak mau cuci darah, hindari kelapa. Yang kedua, perhatikan juga, hindari makanan yang mengandung kalium tinggi juga. Contohnya apa? Bayam. Sayuran itu mengandung kalium. Jadi dihindari, segala kalium yang tinggi itu akan menyebabkan hiperkalemia, penumpukan kalium dalam darah. Ini elektrolit, jadi harus diperhatikan juga. Oke, yang ketiga, ya, perhatikan juga, hindari buah pisang. Ya, nggak boleh makan pisang Bapak Ibu, kandungan kaliumnya tinggi. 200 sampai 300 miligram. Kalau misalkan terus numpuk, bebannya ke ginjal. Kalau terus turun fungsi ginjalnya, Bapak Ibu harus cuci darah. Termasuk protein yang tinggi, contohnya daging sapi, daging kambing. Kalau dari susu itu hindari, proteinnya tinggi. Susu kedelai Pak, sama. Dia protein nabati harus dihindari karena tinggi proteinnya. Tapi Pak, kok saya penderita gagal ginjal boleh ya makan pisang disarankan sama dokter? Ya, sebelum ada yang komentar seperti ini saya jawab. Orang yang diperbolehkan konsumsi pisang sama dokternya, itu terjadinya kalium dalam darah dia rendah. Oke, perhatikan, kalium itu harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang, dia lemes, hipo jadinya. Maka dia tuh boleh mengkonsumsi makanan, buah, atau sayuran yang mengandung kalium yang tinggi. Contohnya pisang dan bayam yang tadi. Bapak Ibu perlu perhatikan kembali, selain pola makan harus diperhatikan, juga kontrol penyakit risikonya. Oke, meskipun kalium dalam darah Bapak Ibu normal, tapi gula dan tensinya masih tinggi, ini penyakit risiko yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Kontrol lagi, pola makan yang tepat, pola makan yang mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Silahkan, yang mau konsultasi sama saya dan mau menjadi program penguatan ginjal dengan nutrisi, cek di profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.